wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Darmayanti dengan NIM 2016-250009. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Angkatan ke-16 Kampus Akademi Kebidanan Helvetia Pekanbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Selamat menyaksikan. Panggul terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 tulang pangkal paha, os coxae, 1 tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 tulang tungging, os coccygeus. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama ada tulang usus, os ilium, tulang duduk, os isium, dan tulang kemaluan, os pubis. Batas atas tulang usus yang memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Nah, di depan crista iliaca ini terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Nah, di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan SIPS, spina iliaca posterior superior. Di bawah SIPS terdapat CP, spina iliaca posterior inferior. Nah, di bawah CP terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura ischiadica mayor. Di bawah incisura ischiadica mayor terdapat tonjolan yang dinamakan dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat teki yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis atau linea innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang yang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di samping foramen obturatorium ini terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk plexus sacralis. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kemudian, di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Baiklah, yang terakhir ada tulang tungging. Nah, tulang tungging ini memiliki 3-5 ruas yang bersatu. Apabila pada saat persalinan, ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang, hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Panggul kecil ditentukan oleh 4 bidang. Yang pertama ada pintu atas panggul, bidang sempit panggul, bidang luas panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas atas dari panggul kecil bentuknya oval. Batas-batasnya yang pertama ada promontorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus ossis pubis, dan pinggir atas simpisis. 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama ada ukuran muka belakang diameter antero-posterior dari promontorium ke pinggir atas simpisis yang memiliki ukuran 11 cm. Yang kedua ada ukuran melintang diameter transversa. Untuk yang Indonesia 12,5 cm dan untuk yang Eropa 13,5 cm. Ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjuncta vera. Terakhir adalah
ukuran serong, diameter oblik, dari artikulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum, dari belahan panggul yang bertentangan yang memiliki ukuran 13 cm. Bidang luas panggul, bidang dengan ukuran-ukuran terbesar terbentang antara pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara ruas sakral 2 dan 3. Diukur dari simfisis ke pertengahan sakral 2 dan 3 yang memiliki ukuran 12,75 cm. Sedangkan ukuran melintang diukur dari pertengahan acetabulum yang memiliki ukuran 12,5 cm. Bidang sempit panggul, bidang dengan ukuran terkecil, terdapat setinggi pinggir bawah simfisis, kedua spina ischiadica, dan memotong sakrum kurang lebih 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang diukur dari bawah simfisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Kemudian, ukuran melintang diukur dari kedua spina ischiadica yang memiliki ukuran 10 cm. Kemudian, diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica yang memiliki 5 cm. Pintu bawah panggul terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Puncak dari segitiga yang belakang adalah ujung sakrum. Kemudian segitiga depan dibatasi oleh arcus pubis. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran. Yang pertama ada ukuran muka belakang dari bawah simfisis ke ujung sakrum yang memiliki ukuran 11,5 cm. Ukuran yang kedua adalah ukuran melintang antara tuber ischiadicum kiri dan kanan yang memiliki ukuran 10,5 cm. Dan yang terakhir ada diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang yang memiliki ukuran 7,5 cm. Sekian penjelasan dari saya tentang anatomi panggul. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu anatomi panggul. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.